gimana Farel mau pulang, Farel nggak nyaman, itu dokter tidak ada sama sekali respon. Jujur Farel tuh ngerasa di kelas itu sosialisasinya tuh kurang banget dan itu sendiri-sendiri banget. Jujur Farel tuh jarang ke kantin dan jarang makan dalam satu harian itu karena stres banget. Dan orang yang kamu pikir jahat, justru dialah yang paling mikirin kamu, hidupmu gak cuma hari ini tapi ke depan-depannya. Di saat nanti kamu udah gak terkenal lagi di TikTok. Wah. Sensitive people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mama. Dua topi mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rada Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Yes. Ada kelanjutan dari drama Queen, drama Queen kok Queen ya, drama disebut King juga agak ke Queen-Queenan gitu lah. Inilah pokoknya ada kelanjutan dari Farel ya. Farel, drama apalagi yang kau berikan Farel kali ini? Kisi-kisinya sih nampaknya dia sedang menjelek-jelekan atau menyerang sekolah, bekas sekolahnya yang baru 4 hari dia tinggalin itu. Kenapa sih? Padahal kita meluncur dulu. Just di postingan Instagram ya, di story-nya, kita klik story-nya. Nih, si bocil drama ini bikin apa ya, post story yang ini nih. Oke, makin kesini makin sadar kalau diam itu lebih baik. Karena emang gak semua hal itu harus ditanggepin, cuma perlu didiemin ataupun sekedar diiyain. Aku pas ngeliat kan aku follow dia nih, takutnya digembok nanti nggak dapat info, aku follow. Wah, apakah dia sudah jadi dewasa? Karena dia nggak perlu ditanggepin, didiemin aja, diiyain. Oke. Di next post story-nya dia bikin sedih-sedihan juga nih. Mereka cuma bisa ngatain kamu, tapi mereka nggak tahu rasanya jadi kamu. But you have to be strong, oke? Jadi pokoknya dia ini yang aku tangkep konsepnya bikin sedih-sedihan gitu. Apapun kayaknya bisa dibikin sedih gitu lah ya. Ini tentang cuplikan video yang dikasih caption. Nah sekarang kita meluncur ke TikTok. Kirain teh diem bener diem gitu kan ya Nyoh. Dia malah bikin klarifikasi. 7 menit klarifikasi Farel Aditya via video call. Pakai P semuanya video call ya. Tolonglah, ini garis besarnya kalau nggak salah mah ya, nanti kita nonton bareng-bareng juga ya. Tentang dia menceritakan soal pengalaman tidak mengenakan dia di sekolah yang ini, yang di sekolah sama Dr. Richard Lee, SMA 1 apa Saverius gitu. Ya itulah pokoknya mah, kita lihat langsung lah si Farel. Aku ingatnya Farel ya. Ceki people. Lay. Mental Mentalnya yang kurang. Kenapa kamu keluar? Gitu dulu. Kita cerita kronologinya dari awal lagi. Ya, mungkin apa kamu dibully atau gimana di sana? Tidak ada unsur bulian atau unsur menjelekkan di sini memang ya. Kalau emang nggak mau, kenapa nggak ditolak dari awal? Siapa orang yang udah dikasih kesempatan seperti itu? Siapa yang nolak? Ada yang nolak pasti mah. Nah, kamu tahu kan itu kesempatan Mas, kenapa nggak dilanjutin gitu? Farel memang udah bener-bener nggak tahan karena di kos itu memang kayak nggak ada kehidupan banget. Farel pulang kayak nggak ada kehidupan, bingung mau cerita sama siapa gitu kan. Nggak ada bener-bener kehidupan. Temen nggak ada sama sekali, temen? Nggak ada. Teman sekolah? Teman sekolah hari terakhirnya baru main ke kos. Farel itu pun bukan dari satu kelas, melainkan dari lain kelas yang udah kan TikTok duluan. Nah, jadi orang jujur gimana ya? Jujur Farel tuh ngerasa di kelas itu sosialisasinya tuh kurang banget dan itu sendiri-sendiri banget. Jujur Farel tuh jarang ke kantin dan jarang makan dalam satu harian itu karena stres banget di dalam pelajaran yang Farel nggak ngerti sama sekali, dan nanya itu hampir semuanya itu tidak respon dan ya udah nih. Gitu. Jadi kamu jadi kamu nanya sama teman-teman kamu nggak direspon, jadi kayak gitu-gitu aja gitu. Respon, cuman Farel minta ajarin, dia bilang gini,
kerjain dulu, dia ngejelasin langsung to the point gitu. Sedangkan Farel kan baru orang baru, apalagi orang baru. Oke, jadi Farel merasa kayak udah bulat banget untuk udahlah Farel mundur untuk kembali ke nenek. Ya di situ alasan Farel memang kayak kurang pas sama lingkungan. Jadi orang pun ada yang ngomong begini nih, kalau aku jadi Farel, aku bakal nguatin mentalku dan akan lanjut sekolah. Gini, setiap orang berbeda-beda. Baru banyak juga yang ngomong, aku kira ini anak orang baik, ternyata penipu. Oke, gak apa-apa, aku di saat ini dihujat gak apa-apa. Jadi aku semakin yakin aku bisa berdiri kakiku sendiri di atas keraguan orang lain gitu. Oke, jadi gak apa-apa, jadi aku ada juga yang bilang kabur. Tidak sama sekali, aku tidak kabur. Aku tidak kabur sama sekali. Jadi kamu sebelum pergi bilang sama dokter? Enggak, Farel udah izin sama dokter. Farel udah izin sama dokter, ngecek dari awal gimana Farel mau pulang, Farel nggak nyaman. Itu dokter tidak ada sama sekali respon. Kenapa nggak? Kamu kenapa nggak langsung ketemu kemarin? Dokter Richard ada kerjaan 3 bulan di Jakarta dan ini langsung ke Cina nih. Oh, dia keluar negeri. Baru kata dokter, kenapa nggak nunggu saya pulang? Sedangkan dokter, masuk logika aja, dokter masukkan tiketnya itu tanggal 14. Ya. Tanggal 14, sedangkan dokter ini masih aja di Cina. Jadi di klarifikasi itu Farel ada membawa fasilitas dokter. Dari HP, laptop, maaf, boleh ditanya karyawannya namanya Ayu. Itu Ayu ke Ayu ya. Farel ada ngechat dia, Farel fasilitas apa yang belum Farel kasih, dia tidak ada menjawab sama sekali. Jadi semua fasilitas udah kamu kembalikan? Udah, dari HP, laptop, kunci kereta, itu udah semua. Semua? Gak ada. Jadi semua udah kamu kembaliin apapun itu dari dia? Ya, apapun itu Farel balikin kecuali dana. Dana, kalau misalnya dokter minta dana, ya baru ada juga yang ngomong, ya wajar lah minta dana, namanya juga kecewa. Tapi dan menurut aku, menurut aku dokter itu apa? Minta ganti supaya kamu tetap sekolah di sana, Farel. Jadi Farel ini ya udahlah balik ke Medan, udah izin juga sama Kak Ayu, itu Farel udah izin juga. Balik, jadi kamu nggak kabur? Info fasilitas. Dan ternyata Farel balik kok ada kawasannya Farel nggak balikin HP dan laptopnya. Jujur itu udah dibalikin semua, tidak ada sama Farel sama sekali. Nonton apa kemarin? YouTube-nya Dr. Richard, kalau kamu ditelepon nggak diangkat katanya. Bener? Nggak, dari mana? Di situ Farel lagi sama teman-teman Farel di suatu cafe. Itu ada teman-teman Farel, ada fotonya juga, ada Farel posting di IG juga waktu kerja kelompok itu. Jadi pas pulangnya malamnya Farel teleponan kok sama dokter. Boleh ditanya dokternya. Ya. Jadi masalahnya kamu pindah karena teman-temannya yang pertama. Kasih to the point-nya itu kenapa pindah? Itu alasan Farel karena tidak ada bersosialisasi di kehidupan Farel kalau jika Farel di situ. Tapi kan baru pertama Rel, baru 3 hari kan ya? Susah. Pertama, tapi kalau Farel lanjut di Farel masih makin tertekan, Farel takut kehilangan kendali, itu malah makin bahaya. Farel bakal usahakan kalau misalnya mau lanjut sekolah dulu biar orang makin gak sepele sama Farel. Dan kalau misalnya pun memang udah gak bisa lanjut di sekolah, ya udah terpaksa kerja di Bali. Di Bali? Bali sebagai live streaming bukan aneh-aneh. Dibilang pick me, dibilang apa terserah, tapi kan umur segini tuh masih labil-labilnya gitu. Ya enggak? Nah, jadi kayak langsung to the point. Intinya Farel udah pulang, ya semoga aja sih orang-orang bisa terima dan bisa kebuka sih hatinya dan kebuka matanya. Sampai mereka tuh ngomong tuh Farel itu belok lagi, gini-gini. Ya bilang gitu loh, komennya tuh rata-rata Farel pulang ke Medan karena mau jumpa cowoknya. Nenek, demi nenek, ya Allah gitu. Jadi kelanjutannya kamu sekolah sambil ngonten. Kamu tuh sebenarnya pengen jadi terima endorse lah. Pengen jadi artis katanya sebelumnya. Pengen jadi artis. Kamu pengen jadi artis gitu? Enggak ada. Dari awal itu dari kecil itu Farel pengennya jadi arsitek atau guru. Oh, arsitek. Gak pengen jadi dokter. Ya. Kalau saya mengaku
saya memang salah di sini sepenuhnya. Jadi ya saya terima sih imbalannya, mau dari akun hilang, mau dijelekin, mau dibully sampai ngehina nenek. Semangat Farel. Thank you. Gimana kabarnya, sehat? Ya Nyok, 7 menit yang membingungkan Nyok. Iya. Mau di pause, mau dikomentarin, bingung udah ngalor ngidul ngomongnya gitu. Karena dalam satu apa ya bilangnya nih, satu statement lah ya. Ada dua hal yang bertolak belakang gitu. Apa tuh, sikat? Kan pertama kan tadi dia bilang, iya di sini kan Farel kayak sendiri sama temennya juga gitu, apa nggak ada yang ini, main pun hari pertama doang. Tapi kamu ditelepon sama Dokter Richard, katanya nggak diangkat. Iya soalnya lagi nongkrong sama teman-teman. Lagi mana? Jadi nggak ditemenin apa ditemenin gitu. Mungkin beda kali teman-teman yang dimaksud gitu, bukan teman-teman sekolah gitu. Teman-teman tongkrongan yang lain kali ya gitu, yang halau kali gitu kali ya. Tapi Nyo, ya menarik di komenannya nih ada dari Jelita yang me-add Naldo Vander itu ya. Naldo Ivander. Yes, pokoknya itu. Farel, masih ingat sama aku nggak? Di video ini kamu bilang kalau kamu nggak punya teman di kelas. Aku teman pertama kamu ngobrol di kelas, katanya nih teman pertamanya langsung. Jadi pertanyaannya, aduh, aku sebel banget bawa mental tuh pertanyaannya. Lu udah ngecek belum ke psikolog gitu atau ke yang memang ahli dalam bidang mental gitu, atau memang lu ngeklaim sendiri gitu, yang padahal sebenarnya itu bukan masalah mental, karena lu males aja gitu. Iya. Ya kalau namanya sulit pasti sulit, namanya juga sekolah, apalagi sekolah favorit base internasional, pasti sulit gitu. Kalau dibilang dari awal siapa yang nggak nolak, ya makanya dari awal ngomong kalau memang nggak mampu ke kedokteran ngomong, jangan maksain gitu. Ini tuh tadi ada yang ngebandingin tau, Ngebandingin. Kan dia bilang, kenapa kalau misalnya emang apa gitu, kenapa kok nggak nolak gitu kan? Iya. Terus kan dia jawab, ya siapa yang nggak nolak kalau dikasih kesempatan? Ada waktu itu Bonge dia nolak kan? Iya, Bonge nolak karena sadar dia begini. Iya. Lu harus tahu kapasitas diri lu gitu kan. Balik lagi, makanya yang aku bilang kemarin, kalau memang lu meyakini passion lu di artis, mau dibilang wah apa artis segala macam, ya lu tetap fight di passion lu, daripada kayak gini jatuhnya blunder. Yang masalahnya nih anak nih ngejual kesedihan terus di semua kontennya. Di akun lama akun baru kesedihan terus yang dia jual gitu kan. Mau apa hidup lu, mau sedih-sedih mulu anjir. Tolonglah. Sama satu lagi deh, apa? yang kan dia bilang, terus gimana kalau emang gak bisa sekolah, ya nanti ya paling terima endorse kayak gitu-gitu kan. Oh emang mau jadi artis? Enggak. Ya itu kan endorse maksudnya kayak selebgram ya, selebgram kan. Tapi gimana sih nih anak, aku bingung. Emang labil, cuman kan ya tolonglah gitu ya. Tolonglah ya. Labil oke, labil, tapi ya tolonglah. Dia ngentengin, sumpah ngentengin, ngerasa sekarang lagi viral tanpa dia sadari, dia lupa nih yang bikin viral tuh ya cuma cerita kesedihannya gitu, bukan sebuah karya yang bisa dia ulangi dia create terus gitu. Nanti begitu nggak rame, udah sepi, udah bosen orang-orang gitu. Tolonglah, jangan blok nih. Ada komenan lagi nih dari Racun Uli nih. Farel mau neneknya sekolah sama dia katanya. Tapi di atasnya ada tuh Mang. Apa tuh? Ini dari Nano. Apa? Rumahnya Farel kok udah bagus ya katanya. Ini bukan rumahnya dia kali, nebeng kali, pakai gimana nggak ngerti. Pokoknya nggak ngurusin aku perumahannya, pusing. Nah cuman ini dari Risma, ya Allah Farel, gimana kalau kerja ngerantau nggak ada yang dikenal satupun, harus cepat adaptasi, ditambah tekanan dari atasan. Mabur teh heula sia mah, kabur duluan lu mah. Lagi terlalu apa ya, menurut aku terlalu prematur 3 hari nyimpulin gua kena mental, gua nggak ada sosial gitu. Dia pengennya nongkrong kali ya di kosan tuh, rame-rame, bener-bener bocil banget. Iya. Sedangkan poinnya kan fokusnya udah dibilang, berani kan nih kamu kesana, nggak usah kerja, nggak usah ngapain, kamu fokus belajar. Iya. Sebenarnya itu buat bekal dikala nanti dia udah nggak viral lagi. Ada skill yang bisa dia jual, bukan cuma cerita kesedihan, nangis mulu, kering mata lu lama-lama sumpah. Sama ini deh, padahal sebenarnya bisa banget kalau misalnya iya di kosan gak ada kehidupan gitu. Jadi kayak ya anggapannya mungkin semuanya udah pada sibuk gitu kan. Misalnya ya udah pada capek, pada istirahat gitu. Jadi kayak dia mikirnya iya nanti nggak ada teman ngobrol, kan bisa video call sama nenek, cerita hari ini ngapain aja, bisa banget loh. Iya, berproses aja, berteman mah berproses. Kadang mah heran, ya memang begitu hidup di kosan, pada sibuk masing-masing, pada punya perjuangannya masing-masing. Iya. Pengen orang
nemenin dia terus. Sia saha anjir bro. Nextnya Next. nih Nyo, si Playing Victim kan dia bikin akun baru nih. Dia ngerangkap padahal akun lamanya aku pikir ngeliatnya kayak nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Postingan dia masih tetap ada, cuma beda ganti nama doang. Apakah dia mau ternak account? Ada 2 account. Karena dia punya experience beberapa ketika di hack sama netizen tuh akunnya hilang gitu. Jadi dia bikin backup nih ibaratnya nih yang aku tangkap ya. Yang pertama dia klarifikasinya ini meluncur. Captionnya sedih-sedih, sebenci apa kamu dengan saya? Saya nggak tahu kamu siapa. Tapi kamu benar-benar kelewatan. Di situ banyak kenangan aku dan nenek. Nggak ada hilang videonya. Lu downloadin ulang aja. Ribet banget hidup. Iya. Ceki people. Play. Oh guys, jadi aku itu baru kehilangan akun aku yang 600.000 followers dan itu diambil alih pertama sama orang ini. Dia pertama diambil alih dan setelah ini akunnya dihilangkan. Masih ada sampai sekarang, sumpah. Dibajak sama siapa? Tapi yang jelas ini akun baru aku. Ini akun baru aku. Tidak ada. Udah pokoknya pusing-pusing tidak ada gitu kan. Lagu doang isinya anjir backsound. Nanti kita kena copyright PR. Tadi kita cek ada kok masih. Ada yang joget-joget juga masih ada yang parel joget-joget itu. Nih meluncur ke nextnya nih. Cus. Kalau kita backnya di sini dia ngeposting ada statement-statement dari orang yang sejalan sama dia gitu. Harusnya fair play gitu kan. Lu jangan mau dengerin yang setuju sama lu doang gitu. Yang gak setuju juga lu harus dengerin sebenarnya gitu kan. Cuman mau gimana lagi, dia bilang kan masih labil gitu. Ini kita lihat yang pertama, ceki people. Ini nih kita lihat nih ya. Izin nge-repost, Farel bukan mau membela diri tapi semoga aja ada orang gak salah paham lagi, tonton sampai habis. Yo, ceki. Play. Ini rame banget kasus Farel Aditya. Banyak yang bilang dia itu nggak tahu ada lagu. Nggak bisa ada lagu kena copyright. Tolonglah Rel jangan blok. Lagunya kencang banget lagi anjir. Ini kita yang ke selanjutnya nih. Yes. Nah ini menarik nih. Dokter Rita Gandhi kan sejauh ini yang kita tahu pro sama Farel kan. Ini ada edukasi, yongs. Kok dibanding-bandingkan? Dengarkan sampai habis. Terima kasih Dokter Rita, semoga masalah ini bisa selesai. Dan God yang saling menyalahkan Betran Onyo dan Farel Aditya, Dokter Rita Gading gitu. Dokter lu biayain aja Farel dok. Ceki people. Play. Si Dokter Lita semoga masalah ini bisa selesai dan God yang saling menyalahkan. Tunggu. Nah kemarin itu kan saya ngebahas tentang siapa tuh namanya yang lagi ribut sama Dokter Richard. Siapa sih? Aduh lupa jadinya. Itu loh siapa? Farel Aditya, oke? Nah, banyak sekali di sana pertanyaan dan dibanding-bandingkan dengan anaknya Ruben Onsu. Siapa? Betran Putra Onsu, ya. Dengar ya, guys. Ya pasti beda lah. Dan bingung saya ya sama kalian netizen. Jangan suka membanding-bandingkan anak karena kualitas dan cara penerimaan si anak tersebut pasti berbeda. Apalagi Betran itu kan sudah dididik dan diambil oleh Ruben itu sejak kecil. Jadi karakternya itu belum terbentuk guys gitu loh. Maka diasuh oleh Betwenda terbentuklah dia jadi orang yang lebih baik. Karena orang yang mendidiknya itu adalah orang yang terpelajar, orang yang mengerti akan edukasi, orang yang paham tentang psikologis manusia, psikologis Betrannya itu sendiri. Berbeda dengan kondisinya Farel. Kalau Farel itu anak yang sudah dewasa, cukup dewasa, sudah 17 tahun. Dan selama ini dia tidak ada pola asuh dari orang tua dan dia dididik oleh neneknya. Nenek beda dong dengan Ruben sama Sarwenda. Cara berpikirnya pun juga milenial barangkali. Nah secara nenek mungkin konservatif, bener nggak? Itu aja udah berbeda latar belakangnya. Jadi kalian janganlah membanding-bandingkan antara Betran dan Farel. Farel udah pasti tidak mungkin sama seperti Betran. Oke, kita nggak usah ngomong Betran deh, kasihan dia. Bagaimanapun dia anak yang hebat, anak yang berprestasi, anak yang memang berbakti kepada Ruben dan Sarwenda. Titik.
Ya, saya lagi membahas tentang Farel. Farel itu kondisinya itu dulunya tidak ada kasih sayang dari orang tua, ditinggalkan orang tua, sehingga dia terbentuk dengan jiwa dan karakter yang rapuh gitu loh. Walaupun dia mungkin pintar di sekolah secara akademik, tapi dalam sisi EQ, emotional intelligence-nya itu belum terbentuk dengan baik gitu loh guys. Maka dari itu, apalagi dia itu kan selalu curhat di sosial media, dan itu udah menjadi kebiasaan dan habitnya dia gitu loh. Sehingga mungkin ya dianggap bahwa itu adalah mata pencarian dia gitu loh. Karena dia sudah enjoy di sana. Dia sudah mengaktualisasikan dirinya itu dengan cuap-cuap di media sosial. Seperti itu guys. Dan satu hal yang harus kalian garis bawahi, yang saya juga miris ya gitu, harusnya dia pun juga menghormati Dr. Richard. Apapun yang terjadi, dia harusnya berterima kasih. Bagaimanapun juga Dr. Richard sudah berusaha membantu semaksimal mungkin dengan kondisi dia gitu. Sorry ya, kita angkat atau dia mengangkat derajatnya dia itu dengan kondisi yang semaksimal mungkin dikondisikan oleh Dr. Richard, disekolahkan, diberikan fasilitas, diberikan satu kehidupan dan sebagainya dan sebagainya. Namun barangkali saja ada intervensi-intervensi di luar sana, pihak ketiga, pihak keempat barangkali yang ingin juga mengintervensi dia untuk udahlah nggak usah lah sekolah lah, capek lah barangkali, beginilah begitulah gitu loh. Nah kan nggak tahu, kalian juga para netizen nggak tahu kan, barangkali ada intervensi dari pihak yang lain, bener nggak? Nah jadi kita harus bijaksana. Dr. Richard juga mungkin ada rasa sakit hati karena merasa kok dia sudah berbuat baik tapi dia tidak dihargai dan sebagainya. Kita apresiasi terhadap Dr. Richard yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Biarlah hal ini adalah pahala yang bakal diberikan Tuhan untuk Dr. Richard, seperti itu ya. Semoga ya dok ya. Ya itu, amin. Cuman yang di sini, ya Allah, ini nih kadang aku heran kalau masih dibela dia yang repost sendiri gitu. Aku yakin dia nggak nonton sampai habis gitu kan. Karena nonton part depannya tuh ngebela Farel, part belakangnya itu ya secara tersirat ngasih tahu ya memang Farel tuh kualitasnya di bawah gitu. Ya memang yang ngebandingin sama Onyo juga ya jelas jauh lah. Yeah. Masalahnya masalah karakter kayak gitu kan dia mau apa enggak. Ini kan salah satunya tuh di sekolahin kayak gitu kan salah satu cara untuk merubah karakternya gitu kan. Menempa gitu kan. Betul. Ditempa nggak ada yang nggak enak semuanya rata-rata ditempa, kan namanya ditempa kan. Biar jadi strong, lebih jadi good lagi gitu. Masalahnya mah sederhana, mau apa nggak mau udah gitu. Males apa kagak. Dia-nya udah terlanjur enak, hayo dapet viral gitu. Dapat view, ada kepuasan tersendiri gitu. Sampai dia lupa sekolah dulu aja lu gitu lah ya. Kalau udah sekolah nih apes-apesnya lu nggak ada nggak ada yang tertarik lagi, nggak rame lagi gitu di sosmed ya, lu bisa kerja gitu. Farel, hey, Farel. Terus di sini aku agak bingung sama Dokter Lita yang bilang di sini Farel udah dewasa, padahal di sebelumnya meluncur. Nih di sininya. Aku bingung nih. Beda lagi yang sebelumnya, beda lagi yang kemarin, beda yang tadi beda lagi. Ceki people. Play. Jadi kalian please janganlah menghujat. Janganlah dibilang dia nggak tahu diri. Jangan hanya melihat dari sisi materi guys, please. Kasihan, dia itu masih belum cukup umur untuk bisa berpikir, untuk menanggung tanggung jawab yang begitu berat. Tadi dibilang dia yang
video yang tadi dibilang sudah cukup dewasa gitu kan. Terus ini dibilang belum cukup, bingung udah. Intinya mah kalau dari kita para netizen mah ya Dok, kalau sekiranya dokter simpati sama Farel ya monggo diangkat jadi adik angkatnya gitu, diasuh gitu kan. Mungkin kan maksudnya kan dalam kasus ini kan dokternya tahu yang terbaik buat Farel seperti apa nih kan. Kita nangkepnya nih, wah kayaknya dokter ngerti banget nih. Ya monggo diangkat gitu, dididik, pola asuh segala macam yang tadi dia omongin gitu. Biar proving kalau memang ternyata benar bisa. Oh bener, berarti dokter Richard Lee yang salah gitu aja, simple aja kan gitu mah ya. Bener gak? Betul. Beneng Dor. Betul. Beneng Dor, biar gak pusing. Kita ke nextnya. Nyoh. Yes. Ini bukti chat dari Naldo Evander yang komen tadi itu yang dia bilang dari awal loh, Rel dia mau ngajakin temenan gitu kan. Ngajak ngobrol. Ini audionya kita mute karena lagu. Chatnya pun kebetulan tidak bisa dibaca ya. Karena screenshotnya nggak satu-satu, dia screenshot panjang gitu kan. Tuh udah kecil pisan nggak kebaca Mama. Mohon maaf ya, ini pokoknya ini chatnya intinya dari sekilas kita lihat bukan yang nggak punya teman ngobrol, bukan yang nggak punya teman diskusi, tapi memang dasar malas aja anaknya gitu kan. Jadi kasihan ke Naldo Evandernya yang kurang lebih udah apa namanya bersikap baik gitu kan menyambut Farel gitu. Tuh. Itu kayaknya kalau dilihat dari jauh gitu ya, foto-fotonya itu kayak tentang ngasih tahu pelajarannya deh kayaknya. Iya, emang dasar dianya aja pengennya ngonten. Nih kita lihat ke komenannya aja ya, siapa tahu ada yang udah ngebacain. Iya. Gak kelihatan bener asli. Nih Fabiola Patricia ya, dari awal chatnya aja malah ngajakin konten TikTok. Tuh dia udah baca ya. Nih dari gabut, seharusnya orang kayak Naldo ini sih yang dibantu Dr. Richard Lee. Siapa tahu ini jalan buat si Naldo dapat bantuan melalui case ini gitu kan. Jadinya dia intinya effort dia gitu, perjuangan dia tuh nyampe ke permukaan nih dengan cara seperti ini gitu. Jadi ternyata tuh cara ini hanya sebagai cara biar si Naldonya ini dapat exposure gitu kan. Siapa tahu nih. Mungkin maksudnya si Farel temannya nggak ada yang respon tuh kalau mau diajak main TikTok mungkin. Nah ini bisa dilihat nih yang belah sini, yang belah sini, yang belah sini. Tuh catatan semua, nggak mungkin ini dong. Tuh curhatan nggak mungkin ditulis, ini catatan pelajaran tuh. Iya difotoin loh. Ini kan point of view si Naldonya ya. Kemungkinan Farel nggak nyatet terus minta gitu kan. Terus lu ngapain aja di sekolah kalau nggak nyatet, main handphone terus aja konten. Nih guys lagi nyatet guys gitu kan. Belajar dulu anjir, manete belajar liur anjir. Nih Nyo, kita nextnya. Nextnya ada respon atau tanggapan atau komentar dari konten kreator TikTok juga ya di sini. Kenapa mundur? Ini postingan Farel. Kan masih beradaptasi bego katanya itu. Saya tidak akan melanjutkan yang menurut saya sangat tidak nyaman. Hidupku adalah pilihan. Gitu. Kenapa nggak mundur dari awal? Cukup saya mendam sendiri. Iya. Nggak ngerti, kita lihat komentar ciki-ciki people. Kalian bisa lihat ini adalah postingan terbaru Farel. Ini ada satu lagi nih. Dan ini adalah isi chat dia ke Dr. Richard. Jadi dia ada banyak bikin slide foto di postingan terbarunya itu. Kalian bisa lihat sendiri. Intinya di postingan itu si Farel ini tuh udah bulat keputusannya buat berhenti sekolah di Xaverius. Dan yang sangat bikin kita semua sedih adalah ini ya. Si Farel tuh kayak sepakat sama pendapat netizen dan ngepost ulang tuh yang isinya itu seperti inilah. Intinya tuh kayak malah menyudutkan dan menyalahkan Dr. Richardnya gitu. Sedih ya, kenapa Farel harus bikin postingan seperti ini lagi gitu loh. Apalagi Farel itu ngasih lihat komentar-komentar netizen yang setuju sama dia, keputusan dia, dan malah ngedukung gitu, yang akhirnya mengarah ke ngajak kita tuh buat berpikir negatif ke Dr. Richard gitu loh. Padahal Rel, mereka itu cuma ngetik, gak ngelakuin apapun di hidup kamu. Dan orang yang kamu pikir jahat, justru dialah yang paling mikirin kamu, hidupmu gak cuma hari ini tapi ke depan-depannya. Di saat nanti kamu udah gak terkenal lagi di TikTok. Makanya dia segitu ngototnya nyuruh kamu buat fokus ke pendidikan. Karena dia mikirin sampai sejauh itu Rel, sampai ke masa depan kamu nanti.
Kalau kamu udah gak terkenal lagi di TikTok, seenggaknya dasar landasan pendidikan kamu bagus, kamu bisa survive. Mereka cuma ngetik rel, mereka gak ngelakuin apa-apa di hidup kamu, dan semua orang bisa lakuin itu, tapi gak semua orang bisa. Seperti Dr. Richard, kita semua kemarin udah berusaha coba posisiin diri ada di Farel, tapi Farel juga harus coba buat posisiin diri Farel ada di Dr. Richard. Gimana mau? Kalau suatu hari Farel menjadi Dr. Richard, menaruh harapan besar, kepercayaan besar, tapi dikecewakan gitu loh. Coba, sedih rel. Dan sebenarnya ya, mau Farel ngelakuin apapun tuh nggak ngaruh juga di hidup Dr. Richard gitu loh. Kenapa Dr. Richard harus sedih? Kenapa Dr. Richard harus kecewa? Karena dia sayang dan peduli sama Farel. Kalau orang nggak sayang, nggak peduli, bodoh amat rel. Aduh, ya udah, Farel udah memutuskan, ya gimana lagi. Dan ya, Farel lebih memilih untuk bermain TikTok kali, live streaming kerjanya gitu. Joget-joget? Bukan nggak boleh, boleh. Cuman bener-bener yang aku sayangkan di awalnya kenapa harus bohong. Iya. Kalau memang cita-citanya pengen jadi konten kreator, it's okay, ngomong aja di awal pengen jadi konten kreator. Nanti lu dimasukin ke sekolah yang bisa menunjang ke arah sana. Kuliahnya broadcasting, gitu. Jangan ditawarin ini mau itu mau ini mau itu mau. Dengan alasan siapa yang nggak mau? Iya, siapa yang nggak mau, tapi sadarilah kapasitas diri daripada kayak gini. Benar mau, yakin bisa. Dekat dorongan doa bisa. Mampu. Bismillah mampu. Mampu. Gitu. 3 hari aku kena mental gitu. Nanaonan meneteh anjir, sadari ini. Sekiranya lu nggak bisa berenang, ditawari bayaran mahal untuk berenang, ya lu tolak. Tahu kapasitas diri, tahu, sadar. Sekiranya lu takut ketinggian, aduh ya ampun tolonglah, ditawarin buat main di ketinggian, ya lu tolak. Ingat kalau kata Om Ned, fokus apa yang lu bisa. Iya. Jangan lu pengen bisa semua atau fokus malah yang lu nggak bisa. Nanti yang udah lu bisa, lu bakat, malah nggak keasah. Gitu loh rel kereta anjir. liar. Ada lagi nih komentarnya lagi meluncur. Ini nih lucu, ada yang komentarnya nih. Mungkin Farel untuk berhenti sekolah di Palembang karena sekolah non muslim dan dia tidak nyaman dan dia nggak bisa jauh dari neneknya, mungkin katanya. Kebanyakan mungkin ya. Kita lihat komentar dari Abang Mewok ini, ceki people. Play. Mungkin Farel berhenti sekolah di Palembang karena sekolah non muslim dan tidak nyaman dan dia nggak bisa jauh dari nenek. Tolong ini struktur katanya diperbaikin ya biar aku lebih enak juga bacanya. Sekarang gini, menurut gue nih ya, gue lebih baik menelan pahitnya mengenyam pendidikan daripada gue menelan pahitnya kebodohan. Nih lu pada percaya nggak? Gue dulu pernah mau dimasukin ke sekolah swasta Katolik yang ada di kota Medan. Dan bisa bilang sekolah itu memang jauh lebih baik daripada sekolah-sekolah negeri. Walaupun pada akhirnya aku masuk di salah satu sekolah negeri favorit lah di kota Medan. Dan aku ngomong pahit-pahit aja nih ya, berdasarkan pengalaman aku sendiri. Selama aku sekolah di negeri itu, guru agamanya makan gaji buta. Setiap kali pelajaran agama, gurunya jarang banget datang. Dan faktanya gue tahu ilmu agama bukan dari sekolah. Gue diajarin ilmu agama dari sebelum TK. Udah ngaji tuh sampai bisa dibilang kayak 1 dekade lah ilmu agama terus. Dulu gue nih ya, setelah pulang sekolah lanjut ngaji atau les bahasa Inggris, les matematika, semua sampai penat otak gue. Dan selama sekolah alhamdulillah gue sering ranking 3 besar, 2 besar gitu ya. Dan pada akhirnya gue keterima tuh jalur undangan PTN di Sumatera Utara. Dan sekarang gue bersumpah suatu saat nanti kalau gue punya anak, gue gak mau masukin anak gue ke sekolah negeri. Karena di sekolah negeri ini anak-anak yang tolol, haho-haho bisa ranking karena mama bapaknya ngasih tas waktu bagi rapot. Jadi bukan alasan. Dan neneknya juga bakal bangga kalau dia jadi anak yang sukses begitu. Nah ini komentar Masnya ya, tanggapan dari Masnya ya. Iya. Kita mau ke komennya aja nih. Lucunya nih yang netizen malah nyalain sekolahnya anjir. Nih. Saverius 1 Palembang terkenal dengan siswa yang disiplin dan berprestasi. Kalau sekolah di situ emang kudu kuat mental karena di situ banyak saingan, kompetitif, disiplin dan berprestasi. Iya. Ya mungkin buat anak-anak yang kurang disiplin mah akan mental juga ya. Berarti padahal kurang disiplin kali apa gimana, nggak tahu, pusing gitu kan. Nih
Kalau aku sih Farel butuh orang di sampingnya, termasuk kedua orang tuanya atau neneknya. Ini kan dia tinggal sendiri, apa-apa semua pasti beban buat dia sendiri. Aku kurang setuju ya. Karena kalau aku nilai ya sejauh ini ya, yang dibutuhin Farel tuh di sampingnya tuh yang dia pengenin ya, bukan yang dibutuhkan, yang dia pengenin ya. Itu orang-orang yang sependapat sama dia gitu. Iya. Dan lagi kalau misalnya mau ngomong sendiri, ya itu kan namanya proses mandiri ya. Kan nggak selamanya dia harus tinggal sama orang tua atau sama neneknya terus-terusan kan. Pasti ada kalanya dia harus memang harus mandiri, mengerjakan semuanya sendiri. Kalau misalnya ada masalah ya gimana caranya dia nyelesain sendiri gitu loh. Iya, Dokter Richard berekspektasi terlalu tinggi karena ngeliat nih anak bisa survive tanpa kedua orang tua. Iya. Sama nenek doang gitu, bisa ranking, bisa berprestasi. Ini anak mentalnya baja. Ternyata ternyata masuk ke generasi anak-anak pengen instan. Iya. Pengen apa-apa instan. Mungkin anggapan dia waktu tawarin jadi dokter gitu, masuk sekolah joget-joget TikTok jadi dokter kayak gitu kali ya. Gak ngerti aku ekspektasinya. Atau mungkin ini yang kita tutup kelasnya ya. Ini yang diinginkan Farel nih, meluncur. Ninyo, audionya kita mute. Ini diposting sama akun dia yang diganti nama gitu kan. Bulan 5 tanggal 18 ketika guru dance sekolah sudah ikut dalam penampilan Ceki People. Play. Nih, dia pengen begini sukses sekali ya. Dia bisa ya, udah nggak apa-apa, berarti lu bilang hobi lu dance. Pengen jadi dancer choreo dance. Ayo, ya Allah, cocoknya bergaul matok ini mah begini mah ya. Aduh. Iya, di 2 hari yang lalu ada komen dari Rizan Dragnel ya. Ini bocah kayak ada aura ragilnya dia lama-lama. Coba angkut nih ke Jerman Bang Ragil, cocok kayaknya. Mungkin cocoknya diangkat. Dijadiin adek angkat. Gila acik. Tapi nih ya, dari Alia, Farel maunya langsung jadi artis dok, nggak mau belajar karena prosesnya lama. Itu generasi instan, nggak mau proses. Mental tempe, nanti kegebok angin sedikit pas di atas jatuh, bingung bangunnya. Bingung bangunnya, beda mental yang udah ditempa itu. Nih, kurang pahit apa sih Arafi kalau ngeliat perjalanannya. Masuk penjara juga pernah gitu kan. Tapi lihat sekarang, itulah mental gitu. Iya. Terus kalau dibanding netizen, netizen lagian kebangetan banget dibandingin sama Onyo, jelas jauh. Jauh. Onyo mah attitude-nya bagus, skill dia punya. Iya. Enggak? Dia punya skill yang dia jual di samping pendidikan dia jalanin bener. Beres itu dia nggak khawatir pekerjaan karena dia punya skill nyanyi gitu kan. Dan dia awalnya juga kan terkenalnya bukan menjual kesedihan, tapi karena dia nyanyinya bagus kan. Nyanyinya bagus, betul. Jadi yang bisa dia jual terus-terusnya nyanyi. Lah Farel ngejual kesedihan, yang jual terus kesedihan terus. Penonton capek. Masa sedih mulu aing teh hirup teh kumaha atuh anjir. Dan lagi kalau mau ngomong masalah Onyo ya, kan dia maksudnya meskipun dia bisa nyanyi gitu kan, terus udah diangkat anak sama Ruben gitu. Kan nggak berhenti di situ, dia masih lagi ngasah terus, nggak yang langsung tiba-tiba viral tuh udah nggak mau gitu. Tolonglah. Jadi buat netizen yang ngebandingin sama Onyo, tolong, kita nggak setuju, beda kelas. Iya. Onyo mau udah di sini beda kelas. Nah besok kita akan angkat soal Dokter Richard ngadain sayembara ini ya, mencari adik angkat. Iya. Dan netizen udah punya kandidatnya sendiri itu yang dibanding-bandingin sama Farel nih. Cocok nih. Tapi waktu aku lihat juga sekilas tadi, siapa namanya? Derin pokoknya itu aku ngeliat sekilas. Iya sih, ini dari segi attitude dan memang apa ya, itunya nggak banyak tingkah kayak si Farel. Dia nggak ngejual kesedihan gitu. Iya. Dan nanti kita lihat besok ya. Oke. Sekarang tapi Mang, aku mau sebelum kita ke ini, saya thanks, aku mau nunjukin satu video lagi. Apa tuh? Cus. Ini Mang. Apa Nyonya mau tunjukin ini ke Mamang dan Santuy People yang lain. Kenapa? Ini lagunya aja dibandingke tapi ala jeduk-jeduk ya. Oke, di mute ya karena takut kena copyright. Lihat Farel, fokus ke Farel. Farel yang ini berarti ya? Ceki Mang. Oke, play. Wah. Aduh. Itu ini lagi jadi siluman kadal anjir. Siluman bayawak mana teh anjir. Aku ngelihatnya yang biasanya yang pakai pose begitu, ekspresif gitu tuh cewek-cewek. Iya. Aku ngeliat di compare sama yang ininya aja, yang apa namanya?
yang sebelahnya gitu. Sama ya, yang lain-lainnya ya. Tuh. Laki itu, laki bukan bilang laki nggak bisa ngeden, bisa, tapi kelihatan gitu dance laki gitu. Beda. Gak pakai selebeo julurin lidah anjir, mana teh orai. Mana nih? Aduh lucu. Aduh susah banget dimundurinnya. Tuh yang lainnya juga kayak jogetnya ya udah gitu aja iya, kan. Kelihatan laki kalau joget itu kelihatan ada kaku-kakunya gimana gitu. Nih. Bener anjir, pergaulannya masih atok, cocok anjir. Kiragil. Circle ya, biar jadi satu circle. Mana mending jadi satu circle. Panggilnya anjir. Udah Tobe. Udah gitu. Tobe gitu, udah sumpah. Iya sayang, aku kangen sayang gitu. Bener-bener Dr. Richard nih kena prank. Ya mungkin ini jalan untuk mencari anak-anak lain yang beruntung yang memang punya niat penuh gitu untuk disponsorin sekolahnya gitu, untuk merubah nasibnya gitu. Bukan cuma dan ini kalau buat Dr. Richard ya anggaplah buang sial. Iya, gitu nggak seberapa segitu mah. Iya, anggaplah buang sial. Buang sial buat Dr. Richard. Dan pasti nanti kan kembalinya lebih banyak lagi. Naonan anjir liar. Meluncur ke saya thank you. Super. Thanks. Meluncur. Just. Nyo. Yes. Super thanks kita kali ini ada 5 mantap. Piu. Ada yang kuning juga 2. Hatur nuhun thank you Perumnas. Yang pertama kita buka dari Alpi Agatha Piana Prilly Queen. Selamat malam Nyomang dan Satu People. Nyomang, aku kena prank anjing gila. Awalnya aku ngikutin dia, sedih denger ceritanya karena aku juga ngerasain gimana di sana. Di masa kecilku nggak ada ortu karena sibuk kerja di luar negeri. Lah sekarang malah di prank, ada sumpah kesel. Aku emang ngikutin semua konten tuh kacang lupa kulitnya karena yang aku tahu awalnya di spill temen kan ini anak kasih hidupnya. Kisah hidupnya sedih banget gitu. Ternyata semua cuma prank. You yang jadi korban prank silahkan kalau mau maki-maki itu anjing gila, monggo dipersilahkan. Kalau aku awal-awal tuh nggak diangkat kan. Pertama karena kita lagi mau fokus sama Tenopi. Kedua entah kenapa memang anjing rada ragu sama ininya maksudnya kayak serius gitu. Kok dari rangkaiannya kayak terlalu berhayal-hayal gitu. Ternyata lah. Next saya disambut sama Yaya Nurhayati. Numpang lapaknya Kak. Ya Allah, Farel dari awal udah nebak si tidak ada ketulusan untuk berjuang dan belajar katanya. Pengen jadi artis TikTok. Nextnya Mami Siti numpang nimbrung ke Alvia. Anak pelin-pelan emang si paling playing victim, sosokan dia paling tersakiti. Itu teh duit bukan daun rel, bukan menang judi, lu bisa depo lagi. Emang ya kita nggak tahu masalah dia, tapi apapun itu janganlah mundur dulu sebelum terang. Sama jangan mengiyakan tantangan yang sekiranya tidak bisa dilawan. Betul. Gitu. Bukan yang kita harus mencoba harus lawan. Iya benar, tapi lu sadar kapasitas diri lah, tolonglah anjir blog. Nextnya dari Eni Cynthia. Malam Nyomang, greget banget aku lihat si Farel. Dari awal kan Dr. Richard gak maksa. Ini anak kurang bersyukur. Sepertinya si Farel lebih suka mengobrol kesedihannya. Dia lebih milih jadi anak TikTok. Yang paling gak respect sama dia tuh beraninya merekam percakapan staff itu dari Richard. Dr. Richard. Untuk Alvia makasih lapaknya. Itu gak sopan sih, gak sopan. Nextnya Mayuda Pratama. Saya Nyomang dan Satu People. Terima kasih tongkrongannya Alvia. Awal aku kasihan, sekarang hilang rasaku. Ya. Dok, biar aku kuliah S2 sampai S3 gitu. Aku rela cuci piring, gak apa-apa, yang penting dibiayain kuliahnya. Kampus biasa juga. Oh mungkin bisa ikut sayembaranya Dr. Richard ya. Besok kita bahas di detailnya. Mungkin Satu People yang main ikut, gaskan. Nextnya Fuji PW. Aku nonton dia waktu itu sebenarnya udah mencium keanehan. Belum juga sebulan beneran kejadian. Semoga keputusan yang diambil sekarang gak bikin dia nyesel ntar ya. Sarah Malik baru kelihatan nih. Numpang labak Alvia, sehat selalu. Hai Nyomang, hai para Satu People yang kawin sini here. Ini emak yang komen. Pertama kali lihat nih bocah nggak respect sama sekali. Terjawab sudah kejanggalan itu ada udang di balik rempeyek. Iya. Enak dong. Fariza Mroni nggak kaget sih karena bapaknya aja astaga. Makanya kabur kawin lagi dan saatnya anjir. Sarah Fadila gara-gara kena prank Farel di tag sama mama inget Farel yang mama banggain.
karena prestasi yang katanya kasihan karena urutnya tuh sekarang dihujat. Mam percaya aja sih sama konten-konten di sosmed. Ternyata Varela ngeprank Dr. Richard dan sekarang dihujat netizen. Ya Allah. Padahal Farel tuh bisa nyanyi ya yang wungkung ini. Beda dong, beda paler. Farel. Luciana Wati numpang lapaknya kan. Sedikit cerita dulu keluar dari rumah masuk panti. Nah ini ada sedikit cerita dari Luciana Wati, boleh dibaca. 3, 2, 1 silakan. Oke, nextnya dari Sri Mariati. Makasih lapaknya ya Allah, dulu aku kuliah susahnya nyari duit. Yes, rata-rata di sini pada ngerti, tahu rasanya perjuangan susahnya untuk sekolah. Iya. Nah yang ono tinggal bawa badan aja ngangong liur. Nextnya dari Safia Via. Halo Kak Nyo Mamang, I'm back. back. Udah lama banget gak mampir ke sini ya. Sehat selalu Kak Nyo Mamang. Dari orang-orang kayak Farel ini takutnya bikin orang yang kayak dokter yang tulus mau ngebantu orang lain jadi kapok gak sih? Yes. Hey Farel, gaya kau mau kuliah di Australia, Medan Palembang aja kau udah kabur katanya. Banyak-banyak bersyukur kau. Habis ini gak ada yang peduli sama kau akibat udah kau katanya. Maaf ya Kak Nyo Mamang, baru datang udah gemes emosi aku. Iya nggak apa-apa. Memang gitulah si Farel Malir. Nextnya Just TK numpang for the first time nih Nyomang, jujur nih ya dari awal udah feeling si Aga tuh ternyata banyak juga yang feeling sefrekuensi sama aku. Goks, mantap nih netizen kita udah mulai, apalagi satu people udah mulai instingnya tuh udah mulai nyos gitu ya. Nextnya Mirzali hihihi. Lisuk Herlina. Lisuk Herlina, saya terus Nyamang. Kalau buat Farel, wadidaw. Yomi Lovers, di saat para konten kreator berjuang menolak perpres jurnalisme berkualitas yang akan mengekang profesi ini, malah Okivia bikin heboh. Oh si Oki rame-rame bersepahu kayak gini ini dangkal ya guys. Itu di luar topik ini masih Iya aku bingung jadinya. Nextnya dari Irfansyah. Sedikit cerita tentang pribadi ya. Kalau kita lihat Farel diberi target buat FKUI, bisa dibilang ini target yang cukup tinggi dan agak mustahil bagi anak-anak daerah yang bisa dibilang standar pembelajarannya di sana tergolong rendah. Kebetulan aku kerja di bidang akademik yang tugasnya mengantarkan anak-anak favorit ke jurusan mayoritas FK. Kalau di tempatku ini kerja yang anak kerja pinter banget, kita agak nggak kasih rekomendasi buat ke UI karena persaingan sangat tinggi dan dirasa agak oke, intinya mah memberitahu beratnya gimana masuk FKUI. Cuman kan di awal dia tuh kan hidupku pilihanku, berarti dia bisa menolak di awal untuk tidak tertarik ke kedokteran. Iya, saya mau jadi artis aja dok gitu. Terusin aja konten kreator itu doang, itu sih. Kenapa main iya begitu tahu susah mundur aja. Lianda, yes. Tapi ada di YouTube Dr. Richard yang bilang kalau andaikan pun dia nggak bisa masuk FKUI nggak apa-apa juga. Yang penting dia tetap jadi orang baik aja. Dia minimal bakal jadi manajer atau bahkan megang salah satu anak perusahaan Dr. Richard. Iya, itu kan dia punya target. Iya. Nah biasanya target itu ya kalau orang udah di level atas tuh dia punya target utama sama bottom targetnya gitu biasanya. Nextnya Dewi Damayanti, Dr. Richard kan sudah pilih dan pindahkan ke Palembang ke sekolah yang lebih bagus, fasilitas sekolah lebih lengkap supaya nanti tembus ke itu salah satu usahanya, bukan nuntut doang gitu kan. Ini selebihnya dialog. Nah dari Mimi Bilkis, orang tidak pernah memikirkan tekanan mental si Farel. Dia mungkin akan membayangkan nanti kalau mengecewakan Dr. Richard pasti nggak enak lagi lah netizen. Harusnya juga mencoba berada di posisi Farel. Oh ada pendukungnya Farel, mantap pokoknya mas. Nextnya dari Sa 8218, nonton full deh. Dr. Richard bilang juga kalau misalkan gak dapet, oke ini ngebahas sih. Dari Rasi nitip ngelapak kak. Saya mah lihat Farel dari pertama udah nggak respect. Oh ini yang nggak respect. Ini balasan saat tadi kan. Ini Lisanda. Oh jadi ngobrol. Ini jadi ngobrol nih. Nah ini Liana udah. Ini ngebales lagi. Oh ini buat ngelurusin, coba perhatikan podcastnya Dr. Richard. Oke, ini ada terjadi serang menyerang secara halus nih ya. Ini Ardi nih. Sama seperti Nyonyo, terlepas dari kejadian ini, aku juga nggak suka sama ini anak, tengil, nyebelin, nggak tahu diuntung emang. BTW wajahnya kayak Popo nggak sih? Allah anjir si Popo. Saya nganabul ngeresponnya, orang-orang yang nggak ngalamin mah nggak bakal paham. Saya sendiri ngalamin itu, saya sering juara dari SD sampai SMA. Dan aku selalu sekolah di sekolah negeri di salah satu kabupaten di Aceh. Ketika saya merantau ke Jakarta dan kuliah di sana untuk kampus swasta, saya mati-matian untuk beradaptasi sampai akhirnya saya mundur dari kampus. Beda standar pendidikan di pelosok dengan di ibu kota katanya Maya. Oke ya nggak apa-apa, it's okay. Iya kan tiap orang beda-beda ya.
Tuan Nugroho ngerespon Bang Irfans ya. Parah Farel nggak tahu terima kasih nih bocah ya udah dibiayain. Itu poin yang bikin netizen kesel tuh. Kalau lu mau mundur secara baik-baik gitu. Nggak perlu ngejelek-jelekin, nggak perlu ngerekam, nggak perlu menggiring opini gitulah ya intinya. Anjir loba pisan ini malah jadi zona berantem. Malah jadi zona berantem tuh kan. Respon lagi liar. Oke lah ini kita berarti lengkap ke berikutnya. Loba pisan malah jadi zona berantem super tank atelier. Next dari Wati. Selamat malam Nyomang. Kalau lihat muka Farel agak gimana gitu. Salam sehat dan bahagia selalu buat Nyomang dan Santu People. Oke, next dari Rashika Rashid. Salam mohon numpang ya Nyomang. Aku rasa Farel gitu gara-gara cewek karena berjauhan. Nggak bisa sering ketemu gitu. Itu yang kurasa di pikiran aku. Oh gara-gara cewek. Cuman emang tadi search keywordnya di TikTok cowoknya Farel katanya. Parah TikTok emang. Mungkin ya udah kita positif tinggi aja gara-gara cewek. Erin Cipta. Numpang nongkrong ya Kak, thanks. Farel ini anak yang nggak bisa menunda kenyamanan untuk tujuan jangka panjang. Delayed gratification. Maunya lewat instan. Reward instan. Dia ngerasa punya pijakan medsos, padahal itu pijakan yang amat rapuh. Betul. Ketika diberi pijakan kuat, tapi harus hidup penuh dengan aturan dan target, dia nggak sabar dan merasa nggak sanggup. Daya juangnya lemah, katanya lemah. Ini tipikal kebanyakan orang yang sudah hidup susah terlalu lama. Istilah orang Banyumas, ora kuat derajat katanya. Orang kuat derajat ya. Last of the last ada dari Zielanden. Selamat malam Santuy People. Farel pas banget kalau jadi anak pingkan. Bener pingkan mambo narsis dan fiktif. Bener Bagong, bener pisan anjir. Hati-hati Farel, netizen sekarang udah kayak Intel. Mereka bisa nyari siapa nenek lu, mama lu, bapak lu, malah teman-teman sekolah lu, guru lu untuk cari tahu bener nggak lu juara satu sekolah hade. Semoga Nyonya dan Mamang sehat selalu, amin. Semoga Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang.